Egy Sujana begitu sangat kecewa sekali dengan Anies Muhaimin dan dia mengatakan kalau Anies tidak benar karena mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran karena dianggap Prabowo Gibran adalah bentuk daripada kecurangan. Ya, makanya dia dihabisi oleh kok datang ke KPU tanda tangan menyetujui kemenangan 0. Iya. Kapok ditinggal mentah-mentah. Kapok ditinggal mentah-mentah sama Anies Baswedan. Iya. Itu kalau kelakuannya orang nggak bener kayak gitu Egy. Ditinggal ya. Sama Anies. Sama yang didukung ditinggal. Sama yang Huri. Ngada-ngada emang kayak gitu. Iya. Ditinggal sama yang didukung, mau dukung apa? Orang ditinggal udah. Kapok. Aduh. Kapok. Egy Sujana kapok dan kawan-kawannya dikarenakan ditinggal oleh yang didukung Anies Baswedan bergabung dengan Prabowo Gibran. Aduh, kasih iman dong. Mau berteman juga sama pencurang. Ya nggak bener kan udah diperingatin surat 6 tadi 70. Ya, karena setelah diumumkan ya oleh juga MK malah beri kasih ucapan selamat. Jadi mengucapkan selamat kepada kecurangan. Bagaimana coba? Sesimpel ini ada orang pinter yang memanipulasi, mencuci otak para pendukungnya, dan akhirnya pendukungnya itu otaknya tercuci, dan habis itu yang cuci otak itu cuci tangan. Ibarat kata seperti ini, jangankan Bapak, orang seperti Pak Prabowo aja yang sudah membawa dia menjadi gubernur DKI, membiayai, mensupport dan lain-lain, bisa dia hina seperti itu. Di politik ini apa sih yang tidak bisa terjadi? Semua bisa terjadi karena politik itu kejam. Seperti kata dia, banyak orang yang tidak sanggup jadi oposisi. Jelas, banyak orang tidak sanggup termasuk dirinya sendiri. Untung dan rugi pasti sudah dipikirkan. Daripada berkawan sama orang-orang yang merugikan, lebih baik dia berkawan sama orang yang bisa menguntungkan bagi dirinya ke depannya. Sampai di sini paham ya? Pendukung Anies Baswedan begitu sangat kecewa sekali terhadap ucapan Anies Baswedan yang mengucapkan atau memberi selamat kepada Prabowo Gibran. Hal ini tentu membuat luka para pendukungnya, di antaranya adalah ini seorang ibu. Saya rasa kita semua jangan terlalu cepat mengambil keputusan atau kesimpulan ya. Mungkin Anda sama-sama kami relawan Anies yang begitu ya. Anies, bersatu dengan penguasa Prabowo Gibran ya. Kedatangan Anies pada acara kata sambutan Pak Prabowo setelah pengumuman MK itu adalah sebagai beliau menghormati undangan ya. Memang dalam sejarah yang kita ketahui setiap pilpres tidak ada tuh lawan yang kalah hadir. Tapi itulah seorang Pak Anies Baswedan. Beliau itu hatinya seluas samudra. Kekecewaan pendukung Anies juga disampaikan oleh seorang bapak ini ya di akun TikToknya Barusen begitu ya. Oke, kita lihat pendapat beliau. Setelah penetapan KPU ya kemarin menetapkan secara resmi Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres ya. Ini dari hari ini sampai Oktober akan banyak elit politik, ya, masyarakat akan merasa kecewa begitu ya. Dan dalam hari-hari ini pun sudah terlihat kekecewaan gitu Kecewaan Anies, apa aja sih kecewaan yang Anies, baru saja penetapan itu terjadi? Yang pertama, baru saja ditetapkan di KPU Prabowo nggak ada hitungan jam sudah melipir ke markas besar PKB. Itu artinya apa? Cakimin ya, banyak pihak yang mengatakan dia berkhianat, kecewa kan? Gitu ya. Oke. Yang kedua, PKS sudah menyatakan secara implisit
tidak akan mengusung Anies Baswedan di Pilgub ya. Di Pilgub DKI. Betul. Nah loh, kecewa lagi kan? Iya. Kecewa. Ada elit politik yang kecewa, ada masyarakat yang kecewa, teriak berkhianat. Iya. Teriak. Ya inilah politik gitu loh. Inilah politik. Jadi jangan taklid buta. Yang ketiga tentu saja PT UN ya yang mau dilakukan oleh PDIP itu bentuk kekecewaan yang paling besar juga. Paling besar pada elit-elit Prabowo Gibran politik. Tapi masyarakatnya nggak tahu, belum tentu kecewa kalau itu. Emak-emak pendukung Amin menolak program Prabowo Gibran yang akan mengadakan makan siang gratis buat anak sekolah. Nggak perlu pikirin makan gratis. Kami bisa ngasih makan anak-anak kami. Pikirkan pendidikan itu. Pendidikan yang paling penting. Pendidikan begitu. cukup mahal. Kan ada bos Bu, gratis. Tahu selera anak kami apa? Nggak usah dipikirin. Kami tahu apa yang bisa kami kasih buat anak-anak kami. Hari ini cukup sudah. Bawaslu KPU curang. Kami minta MK untuk adil dengarkan suara hati rakyat. Ya, ibu-ibu ini mengatakan kalau KPU dan Bawaslu curang dan harapan hanya kepada Mahkamah Konstitusi satu-satunya harapan. Ya, ibu ini menolak diberikannya makan siang gratis buat anak-anak dikarenakan ibu ini masih sanggup memberikan makan yang terbaik buat anak-anaknya. Jauh-jauh dari Lampung, pendukung Anies ini sangat mendukung Anies di Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan. Nama ibu siapa dan dari? Saya Bunda Mary, kami datang dari Lampung untuk mensupport kepada Bapak Anies dalam sidang MK hari ini. Kita menggugat atas ada indikasi dugaan kecurangan di dalam Pilpres kemarin. Kira-kira gugatan sengketa ke Mahkamah Konstitusi ini kira-kira kedepannya gimana? Bakal berhasil atau sia-sia? Kami akan tetap berjuang dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan yang terbaik. Yang terbaik ya. Tapi ini kira-kira sejauh mana Ibu akan berjuang mendampingi Pak Anies, karena kan ini kan batasnya kan cuma 2 minggu pasca sidang ini. Ya, kami dari daerah berkumpul, tentunya teman-teman tim hukum di dalam itu sudah membawa data-data, fakta-fakta yang akan digugat di persidangan nanti. Yang jelas kami sebagai rakyat ingin memiliki seorang pemimpin yang ngerti tentang etik. Dari awal saja itu Gibran paslon nomor 2, calon wakil presiden itu sudah melanggar kode etik di MK maupun di KPU. Nah ini hal yang inti ya. Kami tidak ingin negara ini dipimpin oleh seorang pemimpin yang tidak ngerti tentang etik. Jadi ke depan optimis ya Bu ya? Tetap kami akan datang sampai selesai insya Allah. Siap. Itulah pendukung Anies Baswedan yang mengatakan kalau dia tidak mau dipimpin oleh Gibran yang tidak punya etika. Begitu ya Mas Bro ya. Dan ini adalah curhatan pendukung Anies Baswedan yang mengaku kecewa sekali dengan Anies Baswedan. Curahan hati pendukung Anies yang kecewa akan kepemimpinannya. Saya malam ini tidak terkait dalam posisi dukung-mendukung dan lain sebagainya, tapi ada kekecewaan saya. Saya merasa sedih. Iya. Ketika melihat video-video bertebaran. Pak Anies menyatakan maju menjadi calon presiden. Iya. Kemudian di berbagai media sosial saya lihat para pendukung Pak Anies kian brutal, sering menghina berbagai tokoh nasional, bahkan hingga Pak Presiden Joko Widodo, Prabowo Subianto dan sebagainya. Itu yang memaksa saya akhirnya harus speak up. Harus bicara begitu ya. Di 2016, 2017 sebagai aktivis pro demokrasi, pengorbanan kami itu banyak kan. Iya. Jadi itu dengan Rasulullah. Berbulan-bulan tidur di pinggir jalan, Cak. Tidur di pinggir jalan ya. Karena perintah Pak Prabowo. Kenapa Prabowo sudah memutuskan waktu itu siapapun orang-orang yang ingin bangsa maju, yang ingin DKI Jakarta maju, dukung Anies Sandi. Iya. Saya tidak punya apa-apa, Cak. Saya dan teman-teman itu lillahi ta'ala gitu. Iya. Melawan Ahok bukan karena sentimen agama dan lain sebagainya. Iya. Tapi memandang bahwa ini adalah perjuangan demokrasi, bagaimana rakyat Jakarta dimanusiakan, diwongke dan lain sebagainya. Oh gitu ya.
Dan buat saya sangat miris sekali ketika akhirnya kelegawakan seorang Prabowo Subianto dan banyak tokoh-tokoh ya, termasuk juga Imam Besar Habib Rizik Syihab dan Habib Rizik ya. Itu akhirnya kok bisa, sangat buat saya pribadi itu jadi downgrading. Downgrading karena pengorbanan untuk kemajuan bangsa itu jadinya cuma akan hilang karena ambisi sebuah kekuasaan. Maksudnya Anies ambisinya terlalu besar untuk jadi capres gitu ya. Harusnya dia jadi apa? Gubernur lagi. Bukan masalah itu hak demokrasi dia. Mau yang pres itu saya nggak masalah. Cuman jangan lupakan pengorbanan teman-teman 2016-2017 yang akhirnya itu seakan-akan simak dan anggapan di publik semakin kencang. Ternyata hanya demi ambisi kekuasaan. Itu yang bikin saya sedih juga. Dan bisa dicek lah gimana teman-teman aktivis pro demokrasi selama Mas Anies menjabat. Itulah pendukung Anies Baswedan yang merasa kecewa sekali dengan Anies Baswedan. Dikatakan ya Anies terlalu berambisi sehingga melupakan teman-teman dalam memperjuangkan Anies Baswedan pada saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Begitu Mas Bro. Kekecewaan masyarakat bukan hanya orang-orang Jakarta, namun demikian adalah masyarakat Kalimantan Timur kecewa berat sama Anies Baswedan dikarenakan pada saat kampanye Anies Baswedan menolak IKN. Kalimantan Timur kecewa berat pada Anies Baswedan. Harapan masyarakat Kalimantan Timur terancam pupus atas penolakan pembangunan IKN Nusantara yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Kekecewaan ini sebelumnya disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Seno Aji. Karena pernyataan negatif Anies Baswedan soal penolakan pembangunan IKN Nusantara adalah yang hal salah. Mengingat pembangunan IKN Nusantara di wilayah Kalimantan Timur dapat mengatasi ketimpangan pembangunan yang selama ini dirasakan masyarakat Kalimantan. Jawa sentris. Bahkan, pembangunan IKN Nusantara dapat meningkatkan infrastruktur di wilayah Kalimantan. Betul. Khusus di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, bahkan Kalimantan Barat. Sehingga akan mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi baru yang tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. Betul sekali. Kekecewaan inilah yang membuat masyarakat Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, menolak pencalonan Anies Baswedan sebagai Presiden 2024. Karena momentum pembangunan harus terus dilanjutkan. Itulah kekecewaan warga Indonesia. Jadi tidak hanya Pulau Jawa ataupun DKI Jakarta. Namun demikian pendukung Anies Baswedan juga sebetulnya juga pada kecewa seperti tadi dikatakan seorang pendukung Anies di Pilkada DKI. Namun demikian orang Kalimantan Timur juga kecewa dikarenakan Anies apabila menang jadi presiden akan menghentikan IKN. Aduh, ini bikin kecewa tentu kepada seluruh rakyat Indonesia. Oke bro, segera cukup sekian dulu dan terima kasih. Kekecewaan pendukung Anies begitu sangat mendalam ketika Mahkamah Konstitusi menolak gugatannya. Dan ini adalah orasi para pendukung Anies Baswedan. Sangat memprihatinkan kita semua. Kepada siapa lagi kita harap, karena sengketa hasil pemilu itu finalnya adalah di Mahkamah Konstitusi. Kalau akhirnya Mahkamah Konstitusi menolak gugatan 01 dan 03, maka tidak ada putusan-putusan lagi setelah itu. Berarti Mahkamah Konstitusi telah melegitimasi keputusan dari KPU bahwa menang pemilu Pilpres ini adalah pasangan 02. Dan itu berarti kita tinggal menunggu waktu untuk pelantikan. Ini sungguh sangat memprihatinkan bagi kita umat Islam maupun orang-orang yang terdidik, yang memiliki logika dan kewarasan. Bagaimana tidak, pelanggaran sudah sedemikian nyata, faktanya hakim tidak berani mengatakan
Itulah pendapat daripada pendukung Anies Baswedan yang mengatakan ini adalah suatu hal yang sangat merugikan bagi orang-orang pandai, orang-orang terpelajar, umat Islam, dan ya sangat merugikan bagi pendukung Anies Baswedan ya. Dia mengatakan dia adalah orang yang pintar dan Islam, begitu katanya ya. Kecewa banget begitu ya. Kecewa dengan KPU ya. Pendukung Anies meminta untuk mengepung KPU. Kepung KPU. Pendukung Anies marah-marah ini, protes KPU, kepung KPU. Saksi itu ada semua Pak, di TPS itu ada saksi Anies juga, saksi Amin itu ada gitu loh. Jadi kalau ada kecurangan silakan laporan, nanti masuk MK, kita tunggu saja hasilnya. KPU itu bukan musuh kita, musuh Anda itu ego diri Anda sendiri ya. Sabar. Prabowo. Itu pendapat daripada warga masyarakat yang mengomentari mengenai pendukung Anies Baswedan yang begitu sangat gelap mata, kelihatan sangat kecewa sekali atas kemenangan daripada Prabowo Gibran dan untuk mengepung KPU. Namun demikian itu percuma karena bukan KPU musuhnya, namun demikian adalah ego Anda sendiri. Parah.